Itu legendnya MU loh. Apa? Fans MU di Manchester itu ingin mempertahankan Maguire loh. Ambil aja deh. Jangan pernah ngajak Koci taruhan. Makanya gue nggak pernah. Gua taruhan sekali gue kalah. Lo pernah tahu gue pernah siaran pakai baju City. Gitu. Gue nikmatin aja. Wah ini Arteta di kursi panas. Harus juara. Kalau nggak juara, pecat aja mungkin ya. Ya kemungkinan besar. Belanda itu pelit memang. Tim Belanda itu pelit. Enggak, Utrecht negosiasinya top. Negonya top. Karena kalau striker itu darurat, Coach. MU itu tidak punya striker. Mas Rizal begitu. Punya sih, cuman nggak bisa cetak gol aja. Iya, itu bukan striker. Punya City juga lain, Coach. Iya. New York City. Oh, banyak. Jangan-jangan Senayan City juga dia punya, Coach. Belum, nanti akan dibeli. Ya, jumpa dalam Jasaye masih bersama Koci yang gosipnya tuh gila gosipnya. Jadi Itu bukan gosip. Ini Fabrizio Romano aja belum tahu. Ini Justin Romano ini. Fans MU juga belum tahu, tapi Nketiah akan ke MU. Karena MU nggak punya duit, jadi harus butuh striker dan Arsenal beli Vlahovic. Ya kenapa Nketiah lagi? Kan siapa tahu cocok. Itu penghinaan, Coach. Enggak, siapa tahu cocok. Enggak, kita nggak boleh meremehkan pemain. Dari mana cocoknya? Iya, siapa tahu Ten Hag mau kan sebagai daripada nggak ada duit. Jadi berapa? Daripada Mas Rizal. Iyalah, oh iya. Iya kan? Mending Nketiah. Jadi berapa? Sebelum 1 jam yang like berapa? 9.000. Yang komen hampir 500. Habis ini gua akan bikin. Nanti gue bikin Mujair baju Arsenal. Enggak, itu nggak mungkin. Itu, mungkin aja. Gue dapat dari sumber yang... itu legendnya MU loh. Apa? Fans MU di Manchester itu ingin mempertahankan Maguire loh. Ambil aja deh. Enggak, Ambil kita udah punya Rob Holding. Udah punya home ground, Rob Holding. Cukup. Home ground player. Oke, Coach, kita mulai dari... perkembangan beritanya Declan Rice yang secara mengejutkan kemungkinan tidak jadi bersama Arsenal. Dari gue sih nggak ngelihat itu ya karena Arteta jelas-jelas dan bukan Arteta aja kita sebagai pengamat sepak bola melihat bahwa peran Declan Rice sangat penting di lini tengah sehingga whatever it cost Arteta menginginkan. Tapi gue sebenarnya nggak kaget kalau ini pending terus karena yang dihadapin itu kan Glazer. Ya. Jadi mungkin Glazer mau pinjem duit kiri kanan dulu kan mau pakai duit dia ya 11-12 sama Kroenke 11-12 sama Glazer lah. Pinjem duit kiri kanan dan itu kayaknya belum dapat kali. Iya, mungkin butuh waktu sedikit agak lama. Itu yang dianggap West Ham mengundur-undur. Sehingga West Ham sudah seminggu menunggu. Kesel ya. Kok belum tanda tangan? Kesel. Sementara Declan Rice tuh yang ngincer banyak, Bro, termasuk MU. Betul. MU, Chelsea. Cuman MU ngincernya barter. Iya lah. Lo dapat Maguire, Mujair, McTominay, ditambahin duit 20 juta, bisa dong. Iya, nggak bisa karena untuk itu gue mau cash. Enggak lah. Seperti dia mau lah. Jadi kalau gue bilang sih ini masalah admin aja. Begitu pula juga Timber udah fix. Tes medis sudah oke, nanti tiba-tiba 2 sekaligus announce. Gue nggak pernah ngeliat Arsenal segalak ini beli pemain-pemain star ya. Gue rasa Kroenke sudah lihat sekarang ya bahwa dengan pemain-pemain biasa aja mereka bisa menempel Man City. Ya. Jadi kalau mau juara, apalagi tim Kroenke-nya yang belum juara kan Arsenal. Yang lain kan semua udah juara basket, juara American football. Jadi kayaknya Kroenke ya untuk melengkapi semua timnya Arsenal harus juara. Nah, untuk bisa juara harus diinvest. Maka dari itu lahirlah angka 300-400. Itu kan belum jual pemain juga. Kan ada beberapa pemain akan di-offload. Pemain kayak Holding, Lokonga, Tavares itu kan mau di offload juga. Nketiah ke MU itu udah fix itu. Jadi ini ini menghasilkan duit ekstra 100, 200 bisa. Ada 100 lah ya. 100 lah.
Dan Vlahovic kan sekitar itu. Jadi Vlahovic akan ke Gosip baru. Jadi Vlahovic akan ke Arsenal. Kan gue bilang ya Fabrizio Romano aja belum tahu, tapi Just Talk sudah tahu. Tinggal tunggu waktunya. Coach, gue kaget kemarin daftar bawa Arsenal sebagai tim nomor 2 yang di atas $1 billion values ya. Nilai, wah gila, pemainnya mahal semua nih. Gini ya, industri sepak bola itu beda dengan industri lainnya. Jadi industri sepak bola itu ada korelasi dengan prestasi. MU ini sudah bertahun-tahun mengandalkan sejarahnya fansnya, padahal prestasinya jeblok. 5 tahun, 6 tahun dapat 1 piala ciki, sebelumnya nggak dapat apa-apa. Nah, sehingga value-nya atau revenue pun juga menurun. Emang Arsenal juara apa? Nggak perlu juara. Sebenarnya nggak perlu juara, karena kalau bicara juara, FA Arsenal paling banyak. Ya, tapi MU juga banyak lah. Lebih banyak Arsenal. Kalau FA Arsenal nomor berapa terakhir Arsenal juara? 3 years ago. Iya, gue tuh ngeledekin kakak gue kan, Tante Uyai kan penggemar Arsenal. Iya. Ulang lu tuh fans yang paling setia. Ya betul. Timnya nggak juara-juara masih nggak. Kalau itu betul. Iya lah, termasuk lu juga lah. Iya. Lu pernah nyesel nggak sih jadi fans MU? Enggak. Fans Arsenal? Enggak. Karena gue menikmati every week. Jadi gue nggak perlu. Enjoy the moment. Terakhirnya tuh. Iya nggak apa-apa itu. That's life. Iya. That's life. Tapi intinya adalah Arsenal mulai perform, jadi value naik semua, dan tahun ini Kroenke mau invest ya. Jadi tahun depan minimal dapat trofi, entah itu gue tahu Arsenal bagus banget Coach. Iya. Tapi gue kaget, di atas 1 billion gitu. Iya. Values-nya kalau dikumpulin pemain-pemainnya. Iya. Jadi pemainnya kayak Bukayo Saka itu kan zero harganya. Martinelli cuma 6 juta. Sekarang berapa puluh juta? Values, Bukayo Saka itu 100 lebih. Martinelli udah 60, 70, 80. Karena Ramsdale dibeli berapa sekarang udah bagus banget ya. Ramsdale, Bernard itu semua naik, dibeli murah-murah. Tapi beli murah-murah is okay, you can keep up, tapi nggak akan jadi juara. Nah, kalau mau juara, you have to invest yang dilakukan sekarang. Star player. Yang dilakukan sekarang. Jadi, 3 pemain, Havertz, Rice, sama Timber, ini udah penting banget. Itu sangat membantu. Dan di semua lini ya? Ya. Yang kekurangan sekarang kan goal getter. Yang cetak gol. Tahun lalu kita lihat, Arsenal sering create chances dengan permainannya. Tapi, nggak ada yang cetak gol, susah. Makanya Vlahovic diperlukan. Ngarep.com gitu. Nggak apa-apa. Tapi Gucci. Tapi ngarep-ngarep itu gue sering bener ya. You have to admit that. Ya. Iya kan? Lu tuh kalau ngeramal juara siapa aja yang lu suka salah ya? Yang pernah salah. Iya. Tapi jangan pernah ngajak Gucci taruhan. Makanya gue nggak pernah. Taruhan sekali gue kalah. Lu pernah tahu gue pernah siaran pakai baju City. Gue nikmatin aja. Gucci. Tapi kalau ini kejadian ya, more than $1 billion values team, kalau Vlahovic jadi masuk, Declan Rice jadi masuk, ya kan? Wah, ini Arteta di kursi panas. Harus juara. Kalau nggak juara, pecat aja mungkin ya. Ya, kemungkinan besar. Kalau dia dapat 3 pemain yang dia inginkan ya, bener-bener permintaan Arteta, ditambah 2 lagi, 5, terus nggak juara, nggak dapat 1 trofi pun, bisa dipecat. Sangat bisa dipecat. Kan it's just not enough. Dan apalagi Amerika, you know lah. Glazer, Kroenke, Henry kan 11-12. Yang dilihat cuma duit. Kalau lu juara, duit lu lebih banyak. Kasarnya begitu. Gue invest 300, gue minta 600 kembali. Mereka investor. Iya, gue invest 400, gue minta 800 kembali. Dan itu bisa dengan, kalau menjadi juara kan, TV rights-nya udah hampir 200. Oke, kalau jadi juara, liga ya. Apalagi masuk UCL. Belum Champions League. Champions League udah 100-an lebih bisa dapat. Belum sponsor-sponsor yang lain. Jadi ya itulah yang diincar owner Amerika ya, cuman gue invest, gue minta duit gue kembali. Plus profit. Dan itu menjadi lebih penting, Coach. Kalau di orang-orang Amerika ini sebenarnya kan bola itu kan mereka nggak suka. Nggak pernah datang nonton. Ya, jadi tapi Glazer nonton mahal banget gitu. Setahun sekali dia nonton. Tapi pas masuk final. Tapi dia kalau nonton itu ngabisin duit berapa, Gucci? Iya, jadi satu trip itu 250.000. Dan yang bayar MU. Jadi yang kalau dia misalnya dia punya tim American football, dia punya tim NBA,
Kita kalau udah suka, mau juara nggak juara happy dong. Iya, betul. Ya kan? Betul. Jadi walaupun investasi mungkin naiknya dikit atau nggak naik, Iya, suka iya. dong. Iya. Diomongin orang gitu. Iya, Tapi kalau dia soccer gitu, Kalau dia nggak suka, tujuannya ya duit. duit. Murni what I mean. bisnis. Ya Glazer MU value-nya Oke. 3,5 miliar dikasih 6 miliar tetap nggak dilepas. Iya. Kan edan kalau begitu. Kalau menurut gue, Qatar nih, si Seh ini ngalah dikit lah. Jangan mau ambil semua. Iya, Ya kan, betul. sisain lah. Kan 4 Glazer, 4 bersaudara, kan 2 tetap mau bertahan. Iya. Sisain kan 5%, 10%. Iya. That's it. Makanya Jim Ratcliffe dengan penawaran yang lebih murah tuh, dipertimbangkan, dikonsider. Iya. Karena dia masih Karena mau ngajak. iya. Kasih. Udahlah, ngapain juga harus 100%. Ya mungkin gue sih ngelihat mungkin itu ya. Cuman yang jadi masalah sekarang Glazer ini harus paham bahwa perkembangan industri di sepak bola itu pesat sekali. Ya. Jadi dia harus memberi keputusan. You sell it or you don't sell Ya. it. Karena bukan hanya Erik Ten Hag, tapi pemain-pemain lain juga Betul. sekarang bimbang. Terus belum pihak marketingnya, Marketing. Mau jualan apa? mau jualan apa, sales, Iya. terus belum scoutingnya, Betul, beli pemain betul. siapa, Siapa. kalau ada duit masuk. Kalau sekarang memang prosesnya untuk pengesahan kan agak lama. Iya, iya. Tapi at least ada kepastian. kalau Qatar masuk, Masuk, ya. mereka bisa pinjam duit. Kasarnya begitulah. Iyalah. Toh utangnya akan dilunasin semua. Iya, iya. Pinjam 300, 400 untuk beli pemain. Iya. Jadi MU sekarang ya Kasihan gua. berombang-ambing Iya. karena nggak ada keputusan. Ten Hag itu kan dan pernah nggak ada berita. frustrasi juga loh. Iya, pasti. Pasti. Jangan-jangan Qatarnya udah mulai mau marah juga, Coach. Mungkin, tapi kan sekarang itu nggak ada. At least kalau Qatar marah atau apa, at least ada berita. Sekarang zero berita. Apatis aja dia. Nggak ada apa-apa, apatis. Jadi sekarang if you ask me, nggak ada yang tahu. Ini arahnya mau kemana? Tidak ada satu orang yang tahu. Ya, jadi itu yang membuat MU kan cuma dapat 100 juta pound ya. 120. 120, Ya. tapi juga yang pemain yang dijual belum ada yang laku. Belum ada. Belum ada yang laku. Kecuali Zidane itu pun cuma dibeli. 800.000. Belanda itu pelit memang. Tim Belanda itu pelit. Enggak, Utrecht negosiasinya top. Negonya top Utrecht. Antara nego jago sama pelit itu mirip-mirip lah gitu. Mau dapat apa, Bro? 850 tambahan. Ya, enggak. Kalau si Zidane ini dijual laku, dia dapat percentage gede, makanya dijual murah. Iya, jadi kan bayangin ya, Ten Hag udah bikin list tuh pemain yang mau dijual. Ya. McTominay, Fred, Maguire, Van de Martial, Beek, Maguire, Martial, ya. Van de Beek, Alex Telles, semua Eric Bailly, Elanga gitu. Belum ada yang nawar loh. Iya. Dean Henderson Gosip bahkan aja nggak ada. Gosip ada. Van de Beek Iya, diminatin. satu, Ada yang jadi. dua gosip Dan itu kecil murah-murah, lah. Bro. Menyakitkan banget tuh. Ya. Ya, golang kalau dapat 3 main dapat 20 dapat 60 kan lumayan lah. Nggak, sekarang kalau menjelang September nggak ada yang dibeli, cuman Onana sama Mason Mount, which is calculated. Gue dengar Onana by- kemungkinan nggak dibeli juga, Coach. Gue bilang sih dibeli. Karena gue dapat rumor terakhir ya, dia ya udahlah masukin aja Dean Henderson nomor 1. Kenapa? Karena Ten Hag butuh budget untuk cari striker. Iya betul. Cuman sekarang kalau dia nggak dapat ball playing midfield, ya memang ini prioritas ya. Kalau iya, budget lu terbatas, Lu harus prioritas, lu tiga kan? prioritas. Iya. Mason Mount di tengah udah bagus Iya. lah ya untuk Cuman- ganti Fred. Kalau seandainya menjelang deadline, Iya. beberapa pemain MU dijual keluar 50-60 juta, Iya. dia Dia ambil ambil tuh. Højlund. Ya. Højlund Dia ambil sama Højlund. Onana. Menurut saya sih ngambil Højlund dulu, baru ngambil Onana. Iya. Karena kalau striker itu darurat, Coach. MU Iya itu sih. tidak punya striker. Mas Rizal begitu. Punya sih, cuman nggak bisa cetak gol aja. Iya, itu bukan striker, Bro. Ya, sama kayak Arsenal pun Gapsus nggak bisa, susah cetak gol juga. Chelsea beli Jackson dan Nkunku itu winger, strikernya ya cuman Auba sama Jackson. Auba mungkin pergi, Lukaku nggak jelas juga mau kemana. Lukaku belum jelas ya? Belum. Katanya ditawar AC Milan atau apa ya? Ditawar Juve kalau nggak salah. Juve ya. Di ini. Ya, cuman ya nggak jelas. Dan Lukaku nggak mau ke Juve, ke Milan apalagi karena dia masih cinta Inter kan. Iya. Ya kalau nggak ke klub lain ya ujung-ujungan Kalau loan. dia balik ke Chelsea nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak. Pochetnya nggak mau.
Dan gue jadi Pochettino, kalau gue dapat beban kiri kanan, gue ngambil Lukaku juga. Dia jelas-jelas flop kok. Dia itu bisa survive karena kualitasnya Serie A. Karena kualitas liganya ya. Iya, kualitas liganya. Di Inggris nggak bakalan, dan gajinya gede kan. 300 lebih kalau nggak salah. Siapa yang mau ngambil ya? Exactly. Maka dari itu nggak tahu ini pemain mau kemana. Cuman kalau nggak ada yang mau loan, nggak mau kemana-mana ya ujungnya, kecuali nanti kalau Onana terjual, Ya. Inter bisa beli kiper yang lebih murah. Oke. Yang diincar kan Jan Sommernya Munchen. Neuer balik, Jan Sommer kemungkinan di bench. Dia nggak mau. Dia mau main tiap minggu. Yaitu sangat mungkin entah di loan sama Inter. At least Inter ada duit. Tapi harus jual Onana dulu. Nah, Jan Sommer murah kalau loan. Masih ada sisa dana untuk loan Lukaku. Nah, ini skenario-nya feeling gua akan ke sana. Coach, kalau loan itu ada fee kepada tim aslinya nggak, Coach? Kadang iya, kadang enggak. Jadi tapi rata-rata ada. Kalau nggak salah kayak Weghorst di loan kan, itu 2 juta. Jadi bisa juga Lukaku kan harganya tinggi di atas kertas. Bisa juga oke, lu mau loan berapa? 15 juta, 20 juta. Itu cuma dapat loan. Gaji ditanggung semua. Ya, ini kembali nego, bisa 50-50, bisa klub yang tanggung, bisa klub yang lama Chelsea yang tanggung, atau ini atau dibagi kayak beberapa pemain Barca itu kan di loan juga, itu Griezmann dan lain, itu Barca masih bayar gajinya. Separuh mungkin separuh atau mungkin. Jadi semua itu negotiable, tapi intinya adalah pada saat Inter menjual Onana dapat 50-55 juta, at least dia bisa punya ruang untuk bernafas membeli atau meloan pemain lainnya. Ini persoalan bagi pemain-pemain yang gajinya tinggi, kalau nggak perform nggak bisa pindah, Coach, karena orang mikir ya. Kayak Jadon Sancho mau dibalikin ke Dortmund pun Dortmund udah nggak sanggup bayar dia. Saya kaget loh, Jadon itu 300 lebih. Ya kan? Ya itu kembali lagi ke manajemen. Memang standar Inggris ini kan sangat tinggi. Gaji 300 banyak sekali. Cuman di Italia ya setahu gue nggak ada. Pogba aja cuma 10 juta. 10 juta itu sekitar let's say 800-an seminggu sebulan. Ya. Sebulan artinya 200. Ya, jauh di bawah dia di MU ya. Ya, yang 300 itu di Inggris itu banyak. Kevin De Bruyne, Salah dan lain itu 300-an semua. Apalagi di MU banyak banget tuh, Jadon, Varane semua. Yang bisa ngimbangin kan Madrid, Barca. Itu juga gede. Yang lain nggak ada. Serie A lagi. Nah, maka dari itu pemain yang dari IPL yang ke Serie A biasanya yang offload, yang sudah tua, yang nggak dipakai atau di loan, kayak Tammy Abraham, Smalling, itu kan pemain nggak dipakai. Baru mereka ke Serie A. Dan Lukaku juga merasa, gue rasa ini pemain juga sadar, gue nggak sanggup untuk bisa bersaing di IPL. Dan dia di Serie A masih bersanggup, masih bisa berkontribusi. Maka dari itu dia pengennya balik ke Inter. Iyalah, di situ nyaman lah dia ya. Nah, terbukti dia perform, ini masalah pride juga. Ya, ini kan masih ada 1,5 bulan. Jadi 1,5 bulan, kalau gue bilang sih Onana ke MU. Ya, tapi nunggu ada penjualan saya pikir. Enggak, itu udah termasuk budget 110 juta. Iya. Tapi kan kalau dia butuh striker, nggak dapat, Coach. Strikernya menunggu penjualan. Ya, menunggu penjualan. Kalau saya malah kayaknya ngambil striker dulu nih baru Onana. Mengingat daruratnya nih, Coach, kan ini ada Dean Henderson ya. Ya, tapi Dean Henderson kan bukan tipe, Iya, jadi susah juga. Ya kalau Onana masuk kan Dean kan bisa di nomor 2, asal dikasih kesempatan main. Atau kalau Dean masih punya value, Dean 20-25 juta dolar. Udah diambil Nottingham Forest sih. Nggak mahal-mahal amat tuh. Nggak mahal-mahal amat. Karena gue udah nggak di timnas juga kan. Jadi intinya adalah Ten Hag ini ya harus membuat prioritas karena duitnya pas-pasan. Saya kalau ngelihat MU tuh cuma nunggu-nunggu aja, Coach. Dia tawar sekian, dia bertahan. Kadang-kadang di strategi pura-pura mau ngambil yang lain. Kiper dia shopping-shopping supaya ini. Jadi ini strategi jual beli lah kalau gue lihat ya. Menjelang deadline lebih jelas. Karena Onana itu juga nggak banyak yang nawar. Beda kalau satu pemain banyak yang nawar. Dan Onana ini menyatakan kepengen ke MU, itu penting ya, Coach ya. Itu penting. Jadi pemain itu penting menentukan sikap. Lo mau dijual atau enggak. Kita lompat sekarang. Apa Mbappe sekarang membuat satu story lah ya, tiba-tiba dia bikin statement yang bikin yang teman-teman satu timnya aja udah tersinggung, Coach.
Iya, gue nggak ngerti juga Mbappe ini ya. Mungkin dia melakukan bukan reaksi terhadap statementnya dari Nasser. Nasser mengatakan, loh, gue nggak ngerti ya Mbappe ini maunya apa, karena kita sudah punya kesepakatan bahwa kalau Mbappe keluar itu nggak akan gratis. Dia bilang begitu. Dan Mbappe itu sudah tahu itu, dan tidak ada satu klub di dunia yang melepas pemainnya secara gratis. Nah, habis itu keluarlah statement dari Mbappe. PSG itu bukan tim yang solid, terjadi banyak perpecahan. Nah, di situ ada 6 pemain PSG marah. Lapor ke PSG minta ini nggak bisa. Nah, cuman kalau kita lihat dari sisi objektif, posisi Mbappe lebih kuat. Karena satu, dia punya kontrak sampai musim depan, ya, dan dia tidak bisa dipaksa untuk keluar. Kalau dia nggak mau keluar, dia tidak akan keluar. Sesimpel itu. Mau nggak dimainkan pun, mau nggak rugi dimain sendiri pun, kan? mau apa, dia Gajinya tidak akan tetap keluar. ya, Coach, ya? Maka dari itu PSG sekarang main dari sisi Pikir-pikir. non kontrak. Jadi tidak ada yang hitam di atas putih. Mereka mainkan faktor etika, faktor perjanjian, faktor non teknis itu dimainkan sama PSG untuk membuat manajemennya ini goyang. Tapi kalau Madrid, Perez sudah keluarkan statement, kita nggak akan beli pemain musim ini. Udah selesai. Jose Lu, Guller masuk itu udah selesai. Siapa lagi yang bisa beli Mbappe ya? Nggak ada. Di Madrid kalau udah bilang enggak, Barcelona punya masalah keuangan. Saya pernah dengar gosip mungkin akan ke Arsenal. Enggak lah, kalau itu namanya hoax, itu the mother of all hoax. Tapi kan sempat muncul kan? Ya itu kerjaan media, nggak ada kerjaan aja. Gue sebagai fans Arsenal, of course, siapa yang nggak mau Mbappe? Tapi itu nggak make sense sama sekali. Nggak make sense sama sekali. Secara apa? Secara finansial? Secara finansial. Yang kita bicarakan bukan 200 juta. Yang kita bicara gajinya, rentetannya. Itu nggak make sense. Gajinya per 500.000 sih. Gede banget lah pokoknya. We can only dream about it. Gaji Mbappe. Tapi kalau MU jadi diambil Qatar, nah itu dia kan Mbappe. lebih make sense. Lebih make sense. Itu lebih make sense. Dia mau ngambil Neymar. Karena Qatar sesama Qatar, ya. entah Mbappe atau Neymar di offload sesama Qatar, duitnya juga gitu-itu aja. Kantong kanan keluar masuk kantong kiri. Mending jual ke temennya dong. Iya dong. Daripada itu lebih masuk akal. Itu lebih masuk akal. Jadi menurut saya kalau jersey Mbappe, si Nasser ngancam ya biarin aja, gue tetap aja gitu. Siapa bilang? Kan statementnya dia, lu bertahan, perpanjang kontrak coach. Perpanjang kontrak atau pergi sekarang. Itu opsinya PSG, opsinya Mbappe. Ada third option. Third option itu damai, nggak ada ribut-ributan. PSG bilang, oke, lu stay di sini, tapi tahun depan gue jual lu dengan murah. Lu tahun depan udah habis dong kontraknya? Nggak, perpanjang. Perpanjang dulu. Perpanjang setahun. Dia stay di sini, tapi gue jual lu dengan harga murah. Sehingga lu tetap tahun depan bisa ke Madrid. Tinggal pihaknya, nyokapnya bicara dengan Madrid. Oke, tahun depan kita datang, tapi lu harus bayar fee. Tapi Coach, persoalannya kan timnya, teman-temannya udah nggak happy dengan Mbappe dengan kalimat itu. Itu dia, bukan hanya teman-temannya, fansnya kan udah ngamuk semua. Maka dari itu, biar tidak dengan ribut keluarnya, memberikan fans setahun lagi, dan PSG tetap dapat duit, nggak dicap sebagai orang matre atau gold digger, that kind of things. Feeling gue yang paling visible itu opsi ketiga. Tapi damage has been done, bro. Damage has been done, I agree. Tapi masih bubur, bisa, ya kan? at least sedikit masih bisa di-repair lah. Daripada opsi 1-2. Untuk both party ya kalau gue bilang. Nasser nggak bisa main keras kepala juga. Nggak bisa dong. He knows that. Dan dia tahu. Secara legal dia kuat banget Mbappe, ya dong? Iya. Dia tahu kalau dia main keras, Mbappe goes for free next year. Kecuali ada statement, lu nggak boleh ngomong jelek tentang tim lo. Kalau lo ngomong nanti konsekuensinya gini. Nggak ada di kontrak. Nggak ada. Dan maka dari itu, daripada nggak gratis, Qatar juga save face, menyelamatkan mukanya. Mereka bayar kok.
tapi nilainya bukan 200 tapi ya. mungkin cuma 50. Ya. Mungkin signing fee-nya diturunin nggak 100 juta, mungkin 60-70. Mungkin Madrid keluar duit sedikit lebih banyak 10-20 untuk menyelamatkan semua. Nah, feeling gue sih opsinya ke situ karena 1-2 itu bukan win-win. Opsi ketiga ini win-win. Coach, di sesuatu yang berbeda, ini ingat ya, ada pemain ngatain klubnya sendiri. Kita ingat Ronaldo dong. Ya. Di mana semua orang menjadi happy, teman-temannya menjadi marah gitu. Nggak separah Ronaldo sih. Kalau Ronaldo mau parah banget. Itu benar-benar jelek-jelekin MU. Kalau ini menyindir keras lah. Ya. Tapi itu nggak boleh. Seorang bintang itu tidak boleh melakukan. Itu nggak etis. Karena like it or not, lu udah makan gaji dari jutaan, sana. puluhan banyak juta, banget. Ratusan juta bahkan dari PSG. You don't do that Yeah. gitu loh. Cuman ini mungkin strateginya dibisikin sama orang, lu harus ngomong begini biar mereka ketar-ketir, biar kita nggak bisa diatur, biar kita punya statement juga. Pihak PSG-nya marah. Ujung-ujungnya kan, ya udah kita rembukan. Kita cari opsi gimana. Wait and see ya. Gitu. Sampai akhir Agustus kita masih punya waktu. 1,5 bulan. 1,5 bulan. Itu panjang banget, Coach. 1,5 bulan. Apapun masih bisa terjadi. Ya, cukup untuk MU. MU punya cukup waktu untuk beliin Kate ya, 1,5 bulan. Itu mah gratis aja, nggak mau gue. 30 juta lepas lah. Home ground. Emang kalau home ground harus dibeli. Home ground gagal juga banyak, bro. Coach, apa kita ke Harry Kane kita udah bahas belum ya? Harry Kane juga Belum. Ini menurut lu akan jadi gimana nih? Harry Kane kan sama nih. Dia kepengen ke MU. MU beli main lebih murah aja belum punya duit ya kan? Harry Kane ini Levi sudah mengeluarkan statement nggak dilepas ke klub Inggris. Kalau mau dilepas 200 juta dan nggak ada yang mau beli. Iyalah, 100 juta aja orang nggak mau. Nggak ada yang mau beli. Sementara Munchen butuh striker. Oke. Madrid butuh striker. Tapi Madrid sudah case close. Kita sewa Joselu setahun. Next year Mbappe datang. Oke. Jadi kasusnya udah jelas. Munchen masih goyang karena walaupun tahun lalu juara lagi, tapi flop. Itu mah cuman hancur-hancuran. Itu apa gagalnya Dortmund di terakhir dikasih sama Dortmund, nih piala makan. Itu oke. Jadi mereka sadar, langsung Salihamidzic dipecat, Oliver Kahn dipecat, masuk Rummenigge lagi. Mereka itu punya duit, bukan nggak punya duit. Nah, secara finansial bagus, solid. Bagus banget. Dan mereka sadar kita nggak bisa survive dengan Choupo-Moting. Karena pada saat mereka mendatangkan striker yang udah established, percaya diri pemain lainnya itu pasti meningkat. Oke. Nah, mereka sebelumnya kan sudah nego sama Vlahovic 80 juta, tiba-tiba gone. Terus ke Kane, udah kasih bid pertama, bid kedua ditolak. Biasanya bid ketiga diterima. Yaitu mungkin 100 plus add-on 10-20 juta. Bid kedua 80 ya? Bid kedua 80. Nah, bid ketiga kemungkinan besar ke 90-100 ya. 90-100 plus add-on. Plus add-on ini itu kita juara Champions. Dan add-onnya kan realistis. Juara Liga udah berapa belas tahun beruntun. Juara Champions League bukan hal yang susah juga untuk mereka. Jadi add-onnya masih realistis untuk Spurs dipertimbangkan. Nah, yang gue dengar kabar, gue nggak tahu bener atau enggak, Spurs nawarin Harry Kane gaji kalau perpanjang kontrak ya 500.000 seminggu. Nah, sekarang ujung-ujungnya kembali ke Harry Kane lagi. Lu mau hanya cari duit atau lu mau cari fame? At least lu menang atau mencari pride. Iya, sampai lu pensiun lu menang 10 trofi yang penting lah atau 5 lah, ngerti nggak? Nah, sekarang kan nggak akan kemana-mana. Dijanji surga doang. Kita akan datengin Conte, Paratici masuk, Dirtek, pemain-pemain nggak jelas. Kan gue bilang, Spurs itu beli pemain itu gue nggak paham maunya apa. Arahnya kemana sekarang, beli pemain Israel lagi yang dari Shakhtar. Siapa? I don't even dengar namanya aja nggak pernah. Dan banyak sekali pemain yang mereka beli James Maddison ya? Iya. Itu kan juga bilang pemain yang 10 kali passing 12 kali nggak sampai bolanya, ya kan? Beli pemain kayak gitu is a big joke gitu loh. Jadi maunya kemana? Kalau gue bilang sih, Kane harus sekarang berani ambil keputusan.
Dalam arti you have to move karena gaji lu di Munchen pun nggak kecil. Lu nggak akan Tapi kan carry. liga nomor sekian, Iya. Coach. Bukan liga utama. Oke, betul, betul bukan liga utama, tapi at least tahun depan 1-2 tahun lagi lu masih bisa Bisa kembali balik, ke Inggris, ya kan? Sebagai striker, he's very smart player. Atau ambil short contract aja ya. Nggak harus 5 tahun, bisa dong. Munchennya pasti nggak mau. Sebenarnya nggak ada masalah. Lihat Mane sekarang. Iya. Mane setahun di Munchen mau dijual. Jual. Jadi kalau ngelihat di coach, ada 3 pemain yang namanya mirip-mirip ya. Mane, Sané, Kane. Trio nene. Nenek gitu. Jadi Leroy Sané. inilah yang membuat transfer window sekarang seru ya. Seru. MU dengan Glazer dan Qatar Iya. nggak jelas. Arsenal gitu ya. PSG dengan Mbappe, Mbappe. semua tunggu-tunggu. Enaknya seperti apa? Harry Kane dengan Spurs ya. Harry Kane dengan Spurs nggak tahu kemana, Iya. jadi pergi atau enggak. Arsenal dengan jor-jorannya apakah masih beli atau tidak? Oke. Liverpool kan pasti ngincer juga, nggak mungkin 2 pemain doang mereka beli, pasti ngincer juga. Chelsea. City ngincer, Chelsea pun Ya kan karena sudah banyak jual, offload dia. udah offload banyak pemain, masih ngincer striker dan belum tentu kasus Lukaku dan jadi transfer window musim ini itu banyak Paling sekali seru ya? drama yang kita tunggu. Memang sekarang agak lelet, tapi masuk bulan Agustus menjelang liga akan lebih cepat karena semua pemain maupun klubnya pengen mereka udah masuk secepatnya biar ikut preseason biar bisa main. Apalagi tahun ini ada gangguan dari Liga Arab ya. Iya. Wah. Ya Liga Arab pun juga Milinkovic-Savic baru dibeli. Pemain umur 28 loh. Neves. Ya Neves juga muda. iya. Yang lain kan tua-tua semua. Iya. Tapi dalam arti Arab ini nggak incer tua doang. Iya. Tapi juga incer yang muda-muda. Ya sekarang gue kalau jadi Milinkovic-Savic, berapa sih gajinya dia? Paling 45 juta di Lazio. Ditawar 20. Ya ambillah. Ambillah. Not bad. Italia juga ya liga nomor berapa ya? Lu 20 juta, Ya. lu main 4 tahun plus bonus-bonus, lu bisa dapat atau 5 tahun lu bisa dapat 100 juta. 100 juta euro sampai anak lu gede nggak kerja, nggak mati-mati itu kalau hidup normal. Iya kan? Bener nggak? Jadi ya, they do it for the money. Sesimpel itu. Dan MLS juga cukup mengganggu ya. Messi ke sana kita nggak pernah menduga Messi ke sana, ya kan? Ada berapa pemain lagi yang Busquets, Messi ke sana. Kemungkinan besar Ramos ke sana. Ramos ke sana. Dan mungkin Alba juga. Messi ke sana kan cuman karena dia dapat saham. Iya dapat saham. Dari Apple dapat sama bagi hasil. Adidas, dapat bagi Jelas. hasil. Yang Dan ujungnya sama juga dengan ujungnya tawaran Inggris, tawaran Arab Saudi. Sama mungkin bisa lebih besar. Malah lebih lagi. bergengsi Iya, dong, Coach. Iya. MLS Liga Arab Saudi menurut lo lebih bergengsi mana? Ya MLS lah. Daripada Liga Arab itu kan Asia. Iya kan? Ya. Emang mereka tiap tahun juara Champions League Asia? Kan enggak juga. Masuk papan atas iya, tapi nggak selalu juara kan. Nah kalau dengan masuknya pemain-pemain ini, ya jangan kaget nanti kalau 4 besar di Asian Champions League, Arab semua, Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, Al apalah. Yang punya sama. Yang punya satu. Ya, Jadi sebenarnya di aturan lucunya Liga Arab begitu, yang boleh. punya satu. Di lain kan nggak boleh dong, loh. Itu Apa? kan di lain nggak boleh dong. Nggak Itu boleh. kan Makanya- konflik of interest ya. Makanya AFC is a big joke. AFC itu is a big joke. Ini nggak boleh. Kan boleh mestinya. Kalau di Eropa cuma boleh 2, tapi itu dengan Tapi catatan. dengan catatan nggak boleh ketemu di Champions League. Bukan. Dengan catatan ini aturan baru dari UEFA. Oh, ada lagi? Baru berapa Apa? hari yang lalu. Jadi tidak boleh jual beli pemain ke klub itu. Tidak boleh ada hubungan marketing. Tidak boleh ada pembinaan saling berhubungan gitu. Lo kalau bertemu di UCL atau Liga Eropa Kalau gimana, itu Coach? masih nggak masalah. Jadi Kan benar-benar bisa atur-atur dong, Coach. ya bisa iya bisa enggak. Tetapi yang jelas jual beli pemain antar dua klub ini nggak boleh. Nah jadi akhirnya ada empat AC Milan itu 2. Brighton sama klub apa namanya Belgia. Terus AC Milan sama Toulouse kalau nggak salah, lupa. Ada Yang empat pemilik yang punya 2 klub. Yang paling hebat itu kan pemiliknya Manchester City kan. Kalau nggak salah dia punya di New York City juga. Iya. Terus apa Sydney ya? Ya tapi kan Ya tapi di beda-beda kontinen. beda. Saya dengar- beda. Enggak, dia punya di
di Belgia juga, Perancis, cuman dalam holding, bukan itu yang sama. Beda. Kalau ini benar-benar mengakuisisi klub, itu ada 4 dan UEFA baru aja mengeluarkan aturan baru bahwa dipersulit lah. Dipersulit. Pokoknya intinya adalah 2 klub ini nggak boleh kerjasama. Kasarnya begitu. Ya gue kaget tuh coach. Kalau ternyata pemilik Manchester City punya Chelsea kan beli juga. Chelsea yang beli Tulus, Ding. Punya City juga lain coach. Iya. New York City. Oh, banyak. Jangan-jangan Senayan City juga dia punya tuh coach. Belum, nanti akan dibeli. Jangan-jangan. Coach, Barcelona dong ya dengan kesulitan keuangannya. Menurut lu Frankie De Jong akan dilego apa enggak? Enggak. Dia stay. Kasusnya Frankie De Jong itu sama kayak kasusnya Mbappe. Mbappe sekarang. Beberapa tapi kan direktur. dia nggak pernah talking bad tentang klubnya dong. Iya, tapi value-nya gede. Jadi beberapa direktur itu mau jual Frankie De Jong karena murni mereka ngelihat dari sisi duit. Nah, sementara dari sisi teknis, Xavi nggak mau. Xavi tetap mau mempertahankan. Dan Frankie De Jong pun tidak mau keluar. Because he is a good player. He's a good dan player. dia nyaman banget tinggal di Dia nyaman tinggal di Barcelona. Istrinya juga nyaman. Dan dia masih punya kontrak. Maka dia bilang, gue nggak kemana-mana. So what gitu Iya. dia bilang. Jadi untuk dibilang pindah, nggak. Gue yakin Frankie De Jong nggak pindah. Cuman kalau kita lihat Barca ini kan pengen jual pemain juga, Ferran Torres, Rafinha diincar by the way, sama Eric Garcia. Nah kalau itu di offload dapat duit, mungkin bisa beli 1 pemain. Sekarang kan ada yang penting kan Inigo Martinez sama Ilkay Gundogan. Ini 2 pemain yang penting, sangat membantu. Ya. Kalau Faya sama Victor Roque itu baru Januari masuk. Nggak tahu kita apakah dia bisa adaptasi atau enggak atau gimana. Tapi kedua pemain ini itu suntikan yang bagus. Nah sekarang tinggal siapa lagi yang diincar. Semua tergantung pemain ini harus di-offload dulu. Terutama pemain yang gajinya gede. Oke. Coach, kita balik. Tadi malam MU udah mulai pre-season ya? Melawan Leeds di Oslo. Di mana Ten Hag di babak kedua memainkan seluruh pemain mudanya. Ya, babak pertama, babak kedua benar-benar tim yang berbeda. Mason Mount, Martinez, Varane itu masih main di babak pertama. Akhirnya justru yang bocah-bocah cetak gol. Tapi Leeds pun memainkan pemain cadangannya juga sama. Nah itulah gue kurang suka di pre-season. Karena terlalu banyak pemain cadangan. Ya karena memang dicoba ya kan? Memang mencoba pemain-pemain siapa tahu tapi bagus. Tapi untuk kita penonton nggak begitu menarik. Mungkin fans MU yang nonton, tapi fans lain kan nggak. Tapi kalau tim inti yang turun, fans lain juga nonton. Gitu. Yang nyetak gol Hugill sama I don't know. Emron. Gue kaget loh. Kalau Hugill gue pernah dengar. Emron tiba-tiba 1 assist, ya 1 assist, 1 gol. Ya gue nggak tahu. Cuman ya kembali lagi. Diayo bagus. Diayo lumayan katanya. Mason Mount bagus. Ya kalau Mason Mount bagus gue nggak heran. Tapi kalau Amad Diallo bagus, ya gue agak yang nggak tahu apakah ini pemain bisa survive. Tapi I agree dengan sikon MU seperti sekarang. Harus coba semuanya. Kemungkinan besar berapa pemain youth akan masuk ke tim utama. Dan ya ini memang pre-season itu ajangnya uji coba, betul. Mason Greenwood gimana menurut Coach? Mason Greenwood kembali. Kan Ten Hag nggak mau jual. Iya. Karena dia masih punya harapan. Kan? Lebih baik untuk semua pihak dia di loan keluar Inggris. Menurut gue sih loan barter. Tapi kemungkinan besar batal karena itu MU nggak bisa beli banyak pemain. Iya. Jadi semua tergantung sikon. Kalau seandainya Qatar besok ketok palu, MU bilang oke, lu dapat dana 400 juta, tawar ini nih, Greenwood di loan. Tapi dengan sikon sekarang ya, gue kalau jadi Ten Hag, gue akan lakukan hold dulu. Siapa tahu gue nggak dapat siapa-siapa. At least Greenwood masih bisa main. Persis. Siapa tahu nggak dapat siapa-siapa. Iya. Ya kan? At least Greenwood masih bisa jadi striker. Ya. Dengan Mas Rizal. Coach, kalau lo Ten Hag, Jadon menurut lo tahan karena dia sebenarnya masih muda atau jual? Tergantung siapa yang mau beli dengan nilai berapa. Kalau nilainya ya pasti nilainya turun lah. Gajinya yang nggak bisa diselamatin. Iya. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. 350. Ya, kalau seandainya gajinya terlalu berat dan ada yang mau beli dengan nilai let's say 50-60 karena dia home ground, gue bilang lepas. Tapi kalau yang mau beli cuma 30 dengan gaji, nah mendingan tahan lah. Mending tahan. Kan lumayan jadi super sub gitu ya. Iya. Siapa tahu dia bisa berkembang, walaupun gue nggak yakin.
Tapi intinya adalah dengan sikon seperti ini, MU itu harus pintar-pintar. Siapa yang di offload, siapa yang harus meringankan beban gaji, karena pemain MU kan banyak gaji gede-gede. Nah, untuk siapa yang dibeli lagi, siapa yang dipertahankan, siapa yang dijual atau di loan, ini nggak gampang karena semua simpang siur, nggak ada yang bisa dipegang. Setiap 2-3 hari bisa berubah sikon. Dan banyak sekali rumor sekarang ya. Termasuk dia bikin rumor Nketiah. Cuman Nketiah itu bukan rumor. Itu kalian aja belum tahu. Dia ngeledek teman-teman. Awas lo. Gue doain Declan Rice nggak jadi ke Arsenal. Enggak. Toto pindah ke MU. Tuker sama Mujair. Tetap ke Arsenal. Oke. Arda Güler, Coach, pemain yang di Madrid tiba-tiba mendapatkan like yang tinggi banget. Lo punya cerita nggak pemain ini? Enggak. Jadi Arda Güler ini pemain muda di Fenerbahce. Dibeli juga dengan murah, 24 juta doang. Kenapa kok jadi heboh banget di berita, Coach? Gak ngerti. Karena Barca incer juga. Jadi ada beberapa tim Inggris incer dia juga. Nah, karena murah, akhirnya dia itu bikin statement, si Güler ini bilang, ya udah, gue mau ke Madrid, tapi kalau gue berprestasi harus ada ekstra duit ke Fenerbahce. Nah, itu diiyakan sama Real Madrid. Katanya sih kayak Özil mainnya. Özil baru. Very skillful kan. Dan dia di sayap kanan. Ini orang Turki ya? Orang Turki. Cuman gue melihat juga ada 2 pemain Turki masih muda sampai sekarang. Itu nggak berkembang-berkembang. Siapa? Adalah pernah main di Roma juga. Terus ke Valencia. Terus ada 2 kalau nggak salah. Pemain muda yang very skillful waktu umur 16-17. Nggak berkembang juga. Nah, Barca nggak mau ikut bidding war karena memang duitnya Barca pas-pasan kan. Jadi akhirnya Barca beli Vitor Roque, dilepas ke Madrid. Tapi ya Madrid ini kan pemainnya muda semua, banyak banget muda. Siapa yang tahun ini masih ada Kroos sama Modric. Nah, tahun depan mau kemana? Siapa yang jadi leader? Gue nggak yakin ini adalah keputusan yang tepat untuk hanya mendatangkan pemain muda. You lost old generation, mid generation. Old generation Benzema udah keluar sekarang. Nah, nanti tinggal kalau musim depan itu Mbappe mereka harus beli, harus beli pemain yang benar-benar matang, yang bisa jadi leader. Sekarang gue lihat justru egonya tinggi. Tapi kan kita juga lihat Madrid datengin Kubo flop, datengin Odegaard flop, dijual-jual semua kan, tanpa memberikan kontribusi ke Madrid kan. Gitu, jadi ya we'll see what will happen. Tapi sekali lagi gue tidak pernah lihat Güler ini main. Dia sudah katanya sih kayak Özil, very skillful lah. Nah, nanti kemungkinan dia main di sayap kanan kan, gantian sama Rodrigo, tengahnya Joselu, kirinya Vini. Nah, kalau Mbappe datang, gue nggak tahu apakah Mbappe sebagai striker, kayaknya sebagai false nine lah, sebagai striker ya di kanan tinggal Rodrigo atau si Güler ini. Tapi ya kalau dia tahun pertama nggak main bagus ya is okay karena dia masih muda banget. Iya. Ancelotti itu jadi ke Brasil ya? Katanya begitu. Bukannya udah kontrak? Ya mungkin lisan ya. Mungkin lisan. Kontrak sih gue nggak yakin. Tapi kalau dia nggak perform, jangan kaget. Dia sebelum Natal udah bisa ke Brasil duluan. Iya. Lebih nyaman di sana ya? Iya, atau dipecat sama Madrid kalau dia nggak perform. Dan di tahun yang cobaan juga bagi Madrid ya, setelah ditinggal Benzema. Kita lihat. Tahun lalu kan, gue bilang tahun lalu, jual Casemiro itu blunder. Pemain yang paling underrated itu kan, dan terbukti terseok-seok. Sekarang jual Benzema, datengin Joselu, 33 tahun. Yang degradasi dengan Espanyol. Ya, kita lihat bisa berhasil atau enggak. Nah, kalau enggak bisa ya putar otak lagi, siapa lagi musim depan yang mau didatengin. Oke Coach, terima kasih. Udah 40 menit lebih, kita jumpa lagi dan kita lihat apakah omongan pandit satu ini, terutama masalah Nketiah, sebuah penghinaan atau ramalan yang tepat. Bye-bye.